Halo guys, jumpa lagi dengan Dio Kompor Inspirasi. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau edukasi mengenai cara sebelum kita pergi ke toko guys, atau saat kita ingin membeli onderdil kompor kita yang rusak, tetapi di sana kita belum mengetahui seri dari kompor tersebut. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Simak terus video kali ini ya guys, untuk mengetahui caranya. Nah, gini ya guys, saya akan menjelaskan satu persatu tentang langkah apa yang harus kita lakukan sebelum kita pergi ke toko untuk membeli onderdil kompor guys. Pertama, bila kita mempunyai kompor yang rusak dan ingin diganti onderdilnya seperti ini, spare part rusak, ini adalah burner yang dimana biasanya kalau retak atau pecah begini, nih pecah sebagian begini, ini akan menyebabkan api berbunyi blub 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 gitu guys, dan otomatis nanti bisa mati sendiri kompornya karena di sini tidak rata, apinya keluar lewat yang lubang paling besar yang pecah ini dan menyebabkan gas keluar lewat burner yang tidak merata, jadi bisa bunyi kayak meletup gitu guys. Nah, sebelum kita membeli di toko ini guys, yang rusak ini bisa teman-teman bawa karena seri dari kompor ini, kompor ini guys, seri dari kompor itu berbeda-beda. Contohnya saya beri contoh begini, bila teman-teman tidak hafal serinya nanti bisa salah guys. Ini sama-sama Rinnai kedua ini. Nah, di depan kita sama-sama Rinnai, tetapi di sini yang menyebabkan perbedaan adalah di bagian bawah atau yang masuk di leher tungku. Ini berbeda besarnya deh. Ini lebih besar dan ini lebih kecil. Lingkar yang masuk di dalam leher tungku seperti ini. Jadi teman-teman bisa membawa ini burner yang rusak ini ke toko untuk membeli yang baru dan sama besarnya guys, atau sama serinya seperti ini. Ini sama, di sana sama lebarnya. Ini guys, lebar dari burner yang masuk di dalam leher tungku. Ini sama seperti ini, karena sudah saya alami sendiri. Dulu saya cuma cuma nekat pergi ke toko untuk membeli spare part seperti ini dan tidak tahu ternyata seri dari kompor itu ternyata berbeda-beda, dan sampai di rumah ternyata yang saya beli salah guys. Otomatis barang yang sudah kita beli tidak bisa kita kembalikan. Ini banyak banget ya seri-seri dari kompor. Ini ada Quantum juga burnernya berbeda seperti ini. Ini harga 20 ribuan, ini yang 10 ribuan, dan di sini juga berbeda bagian bawahnya. Jadi spare part yang kita beli itu harus dibawa ke toko guys untuk menyocokkan biar sama. Misalkan di rumah teman-teman leher tungku bagian dalam kayak gini keropos. Ini kalau ke toko tidak membawa yang rusak itu, otomatis penjual toko juga akan kebingungan guys, ini yang seri berapa, terus kompornya merek apa. Kalau ini tidak dibawa juga ntar akan mubazir guys. Sudah terlanjur barang kita beli, tetapi barangnya setelah dipasang pada kompor kok tidak sama. Ini terlihat dari luar hampir sama guys, mirip, tetapi di sini berbeda guys, karena ya ini panjang pendeknya leher itu juga berbeda-beda. Ini tidak bisa masuk. Ini ada selisih sekitar 2 sentinan. Jadi beda merek kompor, beda serinya, dan juga beda ukurannya guys. Ini ada selisih panjangnya sekitar 2 sentinan seperti ini. Ini kompor Hitachi dan ini kompor yang merek Cina. Jadi ya begitu ya guys, barang yang rusak atau spare part yang rusak yang kita punya
Bila ingin mengganti dan pergi ke toko, yang rusak tadi kita bawa ke toko untuk menjelaskan kepada si penjual barang yang akan kita beli seperti ini gitu guys. Nah, kira-kira seperti itu guys. Pernah yang saya alami dahulu saat saya belum begitu tahu tentang kompor dan saya pergi ke toko tetapi tidak tahu seri dari kompor yang akan saya beli tersebut. Ternyata setelah saya beli dan sampai di rumah dan onderdil atau banner saat saya coba, ternyata tidak pas guys, alias terlalu besar. Nah, di sini pelajaran yang akan kita ambil adalah harus benar-benar kita persiapkan dulu apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita mengerti sebelum kita membeli. Karena barang yang sudah kita beli ternyata tidak bisa kita kembalikan guys, dan itu adalah kerugian kita karena ya lumayan mahal guys. Seumpama banner saja, lingkaran banner yang untuk keluar api itu harganya bisa nyampe satu itu 20.000 sampai 35.000-an. Kalau dua kanan dan kiri kan udah lumayan guys uangnya, dan tidak bisa dikembalikan ke toko lagi. Nah, seperti ini ya guys, saya contohkan juga. Ini adalah tatakan atau jagrak. Ini bila di rumah teman-teman ada yang keropos atau patah di bagian tatakan sini, ini bisa, yang rusak itu bisa dibawa ke toko guys untuk mencocokkan atau biar sama serinya. Ini kedua ini berbeda guys, walaupun terlihat sama. Yang satu adalah asli, yang satu adalah KW. Hampir sama tapi tebal dari tatakan ini berbeda. Jadi ya itu tadi guys, harus kita bawa yang rusak ke toko untuk menyamakan biar sama barang yang kita beli. Nah, sekian dulu ya guys tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Biarpun video ini cuma singkat, tapi semoga menginspirasi teman-teman semuanya untuk lebih teliti, lebih mempersiapkan diri sebelum membeli sesuatu. Oke guys, bila video ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya guys. Serta teman-teman yang ingin request tentang tutorial bisa tulis di kolom komentar.